Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gilbert Arari Maulana. Di sini aku adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi akuntansi syariah. Dan di sini aku akan membahas tentang investasi. Ya, jadi ulas dikit aja ya. Kalian pasti sering dengar gitu tentang investasi itu apa sih kayak gitu. Jadi investasi itu adalah kegiatan di mana kita menanamkan modal, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimana kita bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari dari modal kita itu tadi, dari hasil penanaman modal kita itu tadi. Nah, untuk investasi itu tuh ada bentuknya juga. Bentuk investasi itu ada dua, yaitu ada aktiva real, yang dimana investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun tidak terlihat. Contohnya seperti investasi tanah dan juga logam, terus juga investasi properti. Terus juga ada investasi finansial, di mana investasi ini dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Dan contohnya itu seperti investasi deposito dan investasi saham. Setelah itu ada juga investasi berdasarkan waktunya. Nah, investasi ini ada dua, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu adalah investasi yang dilakukan kurang dari 3 tahun, nggak lebih dari 3 tahun. Dan biasanya keuntungan dari investasi jangka pendek ini itu tuh nggak terlalu tinggi. Iya, waktunya aja pendek kan. Nggak jauh-jauh amat dari inilah waktunya. Dan juga ada investasi jangka panjang. Oh ya, tadi dari investasi jangka pendek itu contohnya seperti investasi obligasi jangka pendek, terus pasar saham, dan juga ada sertifikat deposito. Setelah itu ada investasi jangka panjang. Nah, ini tuh investasi yang dengan periode lamanya sekitar 3 tahun lebih, gak kurang dari 3 tahun ya. Dan itu biasanya keuntungannya tuh banyak. Karena modalnya juga biasanya lumayan gitu. Ya, biasanya lumayan ke atas, medium ke high. Jadi contohnya itu ada investasi emas dan juga investasi saham, seperti itu. Dan juga untuk jenis investasi, aku sebutin 4 aja ya. Jadi ada investasi deposito, dimana investasi deposito tuh pasti kalian sering denger lah tentang investasi deposito tuh seperti apa. Jadi tuh investasi deposito itu biasanya dikeluarkan dari pihak bank, yang dimana kita deposit uang, kita menanamkan modal di situ dan kita mendapat keuntungan dari bunganya, seperti itu. Bunga di situ tuh untuk kita ya, bukan untuk banknya. Jadi kita nggak minus tapi plus. Itu sama-sama diuntungkan gitu. Dan di dalam investasi deposito ini biasanya itu berperiode dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Di dalam investasi deposito itu tuh ketika kita sudah memasukkan dana, itu tuh nggak bisa diambil. Maksudnya sebelum periodenya berakhir ya. Jadi misal aku deposit sekitar 1 juta. Dan di situ aku masukin semuanya di hari ini gitu misal. Dan perjanjiannya itu tuh aku ambil setahun depan dengan misal nanti jadi 1,8 atau 1,800.000. Di situ di tengah-tengah tahun aku nggak bisa tuh kalau mau ambil uangnya gitu. Misal aku kebelibet utang 500.000, amit-amit. Misal ya, jadi di situ aku mau ambil nih, mohon-mohon ke banknya pasti nggak mau lah. Jadi itu udah apa ya, udah nggak bisa diambil sebelum periodenya berakhir, seperti itu. Kalau habis itu ada juga investasi saham. Nah, di investasi saham ini itu adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha, yang mana melalui instrumen tersebut kita memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum
pemegang saham atau RUSPIR. Setelah itu kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu investasi obligasi. Nah, investasi obligasi ini adalah surat jangka menengah maupun jangka panjang yang surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dijualbelikan. Nah, obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu kepada pemilik atau pembeli surat obligasi tersebut. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Contoh nomor 4 yaitu adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun para investor yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer inventaris untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti contohnya saham, obligasi, terus instrumen pasar uang. Nah, kita lanjut nih. Dalam investasi tuh sebenarnya kalian pernah mikir gak sih investasi tuh berbahaya gak sih? Kita bisa tertipu gak sih kayak gitu? Kita bisa diakal-akalin gak sih gitu? Nah, makanya nih aku mau bahas tentang metode penilaian investasi gitu. Jadi apa ya, biar nggak kena investasi bodong. Ya, tapi ini juga buat menanggulangi dimana kita investasi tuh untung gitu. Biar investasi kita tuh untung, bukannya kayak stuck di situ aja ataupun bahkan bisa aja rugi ya. Ya, metode penilaian investasi itu tuh apa sih? Jadi ini tuh adalah analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi, yang dimana mencakup tentang faktor modal, terus juga ada arus kas, profitabilitas jangka panjang, terus juga ada periode berinvestasi. Nah, di sini aku ada 3 ya metodenya, dan mungkin nanti kalau aku tahu lagi bisa aku kasih videonya lagi. Nah, di sini tuh ada NPV, terus ada IRR, dan juga ada payback period. Nah, NPV itu apa sih? Nah, NPV itu adalah net present value. Nah, di situ arti dari NPV sendiri adalah selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dengan nilai saat ini dari arus kas keluar pada masa tertentu. Nah, NPV ini tuh penting gak sih sebenarnya? Penting karena sering digunakan dalam penganggaran modal, juga menganalisa profitabilitas dari suatu proyek atau investasi. Nah, NPV sebagai prediksi keuntungan yang diperoleh oleh sebuah bisnis di masa yang akan datang apabila kalian menanamkan modal investasi dengan uang yang sekarang. Nah, untuk rumusnya akan aku tulis di sini ya, di belakang aku. Nah, itu tuh berisi tentang arus kas dibagi dalam kurung 1 ditambah I dikali T kurung tutup dikurangi investasi awal. Nah, itu apa sih kayak gitu? Kok matematika hitung-hitungan gitu? Namanya juga akuntansi. Gini ya, I itu adalah tingkat diskonto dan T itu adalah jumlah masa waktunya. Nah, kita mungkin biar lebih paham ya, itu mending kita coba soal aja. Gak apa-apa, nggak tak suruh ngitung kok. Ini kita kupas tuntas bareng, jadi biar kalian paham. Gini, aku tulisin di sini juga dan aku bacain. Sebuah perusahaan sedang merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sekitar 500 juta. Investasi ini diprediksi akan menghasilkan arus kas sebesar 600 juta di tahun depan. Maka perhitungan NPV dengan asumsi tingkat pengembalian yang diminta adalah 10% dan tidak terdapat nilai sisa di akhir proyek. Nah, cara menghitungnya tuh kayak gimana sih? Nah, cara menghitungnya ada di sebelah sini.
itu berarti NPV sama dengan dalam kurung 600 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,1 kurung tutup dikali 1 kurung tutup dan hasilnya adalah 45.454.545 rupiah perak. Ya nggak apa-apa, dihitung. Itu gini loh. Kalau investasi ya, begitu kalian untung ya udah ambil aja semuanya, jangan biarin ninggal. Ya masa untung mau ditinggalin kan, walaupun 500. Kalau aku sih nggak tahu juga sih kalau uangnya 45 juta. Lanjut ngelantur. Jadi buat di sini itu tuh merupakan hasil MPV yang menunjukkan bahwa investasi ini tuh akan menguntungkan gitu, karena hasilnya plus bukan minus. Nah setelah itu kita masuk ke keuntungan dan kekurangan dari MPV sendiri. Dari metode, dari saran, dari jalan sama pacar, itu pasti ada positif sama negatifnya. Jadi di metode ini tuh juga ada keunggulan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, dari MPV itu dapat menilai kemampuan dan potensi suatu perusahaan dalam mengelola investasinya sampai berapa tahun ke depan, khususnya saat nilai mata uang berubah, yang akan mempengaruhi secara langsung pada cash flow perusahaan. Untuk kelemahannya MPV itu apa sih? Nah, untuk kelemahannya MPV itu adalah MPV memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap tingkat diskonto saat menghitung rasio ini, karena merupakan penjumlahan dari beberapa arus kas yang diskontokan. Nah, diskonto itu apa sih? Disebut-sebut mulu gitu, nggak diterangin, jahat banget aku. Jadi diskonto itu adalah potongan atau bunga yang harus dibayarkan oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum punya. Kita lanjut ke IRR atau Internet Rate of Return. Jadi IRR tuh apa sih? IRR ini menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamarkan MPV arus kas saat ini dengan MPV arus kas masa yang mendatang. Jadi IRR ini adalah indikator tingkat efisien dari suatu investasi ketika laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian dari tempat lain, maka investasi pada tempat itu adalah pilihan yang tepat. Itulah. Jadi ini indikator sama kayak MPV tadi, karena dari dua metode ini tuh memiliki kesamaan, yaitu adalah menganalisis, sama-sama menganalisis gitu, pandangan saja, kira-kira nanti tuh kayak gini nggak sih gitu. Nah ini faktor pendukungnya gitu loh, kira-kira, tapi nggak mutlak bener ya, karena pasti ada, nggak pasti sih, mungkin ada beberapa hal dari perusahaan dan itu kan pasti juga pengaruh dalam investasi kita kan. Nah, kita lanjut ke persamaannya. Persamaan IRR sama MPV itu seperti apa sih? Sama-sama menjadi indikator alternatif penghitungan dengan mengestimasi keuntungan suatu proyek atau investasi. Keduanya memiliki rumus yang sama, dan hasil perhitungan keduanya juga berupa estimasi, bukan nilai sebenarnya, jadi hanya estimasi saja. Keduanya juga menjadi teknik kapitalis budgeting, berbeda dengan teknik satunya yaitu payback period. Nah, untuk payback period nanti akan aku terangin di akhir. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke rumus dari IRR yang lumayan agak rumit juga ya. Kapitalis budgeting itu apa sih?
Jadi kapitalis budgeting itu tuh adalah proses menyeluruh menganalisis proyek-proyek atau investasi dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran dana. Nah, oke, kita lanjut ke dalam rumusnya. Rumusnya ada di belakang aku, sebelah kanan. Nah, itu tuh kayak gini, aku baca nih. Jadi aku jelasin aja. Untuk I1 itu adalah tingkatan diskonto yang menghasilkan MPV plus, dan I2 adalah tingkatan diskonto yang menghasilkan MPV minus. Setelah itu ada MPV 1 itu adalah MPV positif, dan MPV 2 itu adalah MPV negatif. Seperti itu. Dan untuk contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal. Aku tulis di sebelah kanan aja ya, nanti kita hitung di sebelah kanan, mohon maaf ya, ini kanan kalian ya. Oke, aku bacain. Sebuah pabrik mengusulkan nilai investasi sebesar 130 juta. Arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya sekitar 21 juta selama 6 tahun. Asumsi rate of return itu sendiri itu tuh 15%. Saat melakukan perhitungan diskonto, MPV yang dihasilkan adalah 6.649.000 dengan diskonto sekitar 12% dan 659% dengan diskonto sekitar 10%. Artinya selisih bunganya sekitar 2% atau sekitar 7.308.000. Nah, jadi rumus IRR di atas diaplikasikan. Kalau rumus IRR di atas diaplikasikan itu tuh seperti ini di samping aku. Nah, maka nilai IRR itu 10% ditambah 659.000 dibagi 7.308.000 dikali 2%. Nah, hasilnya itu tuh 10,18%. Nah, di sini tuh kita analisis ya. Asumsi rate of return yaitu tuh 12%. Angka kita tadi itu tuh 10,18%. Lebih kecil kan berarti kan. Nah, maka dari itu dengan prinsip dasar IRR seharusnya investasi ini kita tolak aja karena beresiko gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ini yang agak belibet tapi ini juga penting. Payback period. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan supaya dana investasi yang masuk ke dalam kegiatan investasi bisa didapatkan kembali secara utuh. Ini berhubungan dengan investasi yang biasanya tak ingin memiliki. Ini tuh berhubungan sama orang-orang yang ini nggak sabar. Gak. Jadi kayak gini. Ini berhubungan dengan investor yang biasanya tak ingin memiliki investasi yang punya periode pengembalian terlalu lama, gitu. Jadi dari investornya juga cari tahu gitu. Untuk rumusnya itu tuh ada 2 dari payback period. Di sini ada rumus di mana itu untuk periode arus kas yang tetap setiap tahunnya, dan juga ada rumus untuk periode arus kas yang berbeda dari setiap tahunnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang sama periode arus kasnya. Ada di sebelah kanan aku. Nah, di situ tuh PB atau payback period sama dengan investasi dibagi profits. Ada di sini. Dan profits itu apa sih? Profits itu adalah aliran kas neto. Nah, untuk yang kanan adalah untuk periode arus kas yang berbeda setiap tahunnya. Kayak gitu. Rumusnya seperti apa sih? Aku jelasin satu-satu ya. Untuk payback period itu sama dengan N ditambah A dibagi B dikali 1 tahun. Nah, keterangannya tuh kayak gini. Kok kayak matematika lagi ya kalian lihatnya? Ada N, ada
Oh, T-nya udah tadi. Ada A, ada B kayak gitu. Ini enggak serumit matematika kok. Lagian ngitung uang kan, kalian suka uang kan. Untuk soal pertama itu tuh untuk rumus yang pertama, yaitu untuk periodikasi yang tetap. Jadi aku tampilin di sebelah kanan aku, yaitu adalah sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan membeli alat produk pada komponen elektronika. Jika membeli mesin produksi tersebut seharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh perusahaan bisa bertambah 70 juta per tahun. Berapa payback periode time of machine? Berapa payback period time untuk mesin produksi tersebut? Cara ngitungnya untuk ini tuh sebenarnya gampang teman-teman. Tadi kan investasinya itu sama dengan 250 juta dan aliran kas bersih itu tuh 70 juta. Nah, di sini kita ingat sama rumus tadi, yaitu payback period sama dengan investasi dibagi maaf, payback period itu kan tadi kan investasi. Nah, investasinya kan 250 juta. Itu tinggal dibagi sama 70 juta dari profitnya. Nah, itu ketemu tuh payback periodnya, yaitu 3,57 tahun. Seperti itu. Jadi, payback periodnya itu 3,57 tahun untuk mendapatkan investasi utuhnya. Gitu. Dana utuhnya maksudnya, maaf. Dan kita lanjut ke soal kedua. Langsung aja, yaitu adalah soal untuk rumus kedua tadi, yang dimana periode arus kasnya itu berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, aku bacain ya, aku tampilin juga di belakang biar kalian juga baca. Ada sebuah usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomi 5 tahun, syarat periode pengembalian 2 tahun, dengan arus kas per tahun berubah-ubah mulai tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Berapa lama payback periodnya? Nah, kita hitung nih. Ada di sebelah kiri saya. Tahun pertama itu 300 juta dan tahun kedua 250 juta menjadi 550 juta. Nah, kok bisa jadi 550 juta? Karena kayak gini, dari tahun pertama dan kedua itu tuh ditambahkan jadikan 250 juta. Nah, di tahun ketiga itu 200 juta menjadi 750 juta. Nah, kok enggak 450 juta kan gitu? Kan tadi kan dari tahun kedua udah ditambahkan ke tahun kedua udah ditambahin tahun pertama. Jadi otomatis 550 juta itu tuh ditambah sama 200 juta. Kayak gitu. Nah, dan seterusnya sampai bawah, dari tahun dari tahun keempat 150 juta menjadi 900 juta, dan tahun kelima menjadi 100 juta menjadi 1 miliar. Seperti itu. Dan kita hitung langsung kan untuk payback periodnya. Dan payback period itu kan tadi kan ingat-ingat ya sama rumusnya ya. Itu sama dengan 2 ditambah kurung buka 600 juta dikurangi 550 juta kurung tutup dibagi kurung buka 750 juta dikurangi 550 juta kurung tutup dikali 1 tahun. Payback periodnya itu 2 ditambah 0,25 tahun. Dan untuk payback periodnya itu tuh ketemunya di 2,25 tahun. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke dalam kelebihan dan kekurangan payback period. Pasti ada juga kan kekurangannya. Nah, ini aku sebutin nih, tapi sedikit aja. Begini. Untuk kelebihan payback period itu tuh dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang punya resiko besar dan sulit, seperti itu. Dan yang kedua adalah cara menghitung yang cukup sederhana. Sederhana, kalau kalian paham, asik loh, serius. Terus kekurangannya untuk payback period itu tuh apa ya? Nah, yang pertama itu tidak memperhitungkan penerimaan investasi yang diperoleh setelah pengembalian tercapai. Nah, yang kedua itu tidak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Nah, seperti itu untuk pembahasan investasi dari aku pribadi. Nah, untuk pembahasan investasi mungkin sampai di sini aja dulu.
Aku minta maaf kalau misal ada hal-hal yang mungkin salah ya dari aku, karena aku juga masih belajar. Teman-teman boleh kok koreksi aku, bisa komen di bawah, tapi dengan kata-kata yang sopan juga ya. Terima kasih udah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.